Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. محمد عبد الله هدار الشيخ بكر بن سالم ومن عمر هذا المسجد وعبر الله وسعد في ابنة هذا المعالي نظر تغشى المغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله kufrun. Muttafaqun alaih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim, mencaci orang Islam, fusugun, adalah pelanggaran agama, fasik, kepelanggaran agama, wagitaluhu, dan membunuh orang muslim, memerangi orang muslim, kufrun, adalah satu bentuk kekufuran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menerangkan bagaimana kita bersikap terhadap orang Islam. Orang Islam satu sama lain adalah sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah sebagai saudara. Saudara yang diikat bukan karena seayah atau seibu atau sesuku atau senegeri, tapi diikat karena seiman. Dimanapun dia berada, dari suku manapun dia, dari turunan siapapun dia, semenjak menjadi orang yang beriman, mereka dinyatakan saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan di dalam hadisnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kal jasadil wahid idza ishtaka 'udhun tada'a sa'iral jasadi bisahri wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu satu sama lain bagaikan satu anggota badan. Jika ada yang sakit, mengajak yang lainnya merasakan sakit pula. Tangan kecepit, mulut menjerit, sekalipun mulutnya enggak kecepit. Matanya juga menangis, sekalipun mata enggak kecepit.
meriang seluruh anggota badan. Artinya jika ada yang sakit, tersentuh, memerlukan bantuan, yang lainnya peduli. Tangan sakit, tangan yang lainnya membersihkan. Kemudian mata selalu memperhatikan. Begitulah satu sama lain orang Islam. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim lil muslim kal bunyan, yashuddu ba'duhum ba'dha." Orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya itu seperti satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Kalau Anda lihat bangunan masjid ini, pondok ini, itu asalnya dari berbagai unsur yang lemah. Batu batanya dikepruk sekali, remuk. Pasir kena tiupan angin, bertebaran. Semen juga begitu. Kemudian kapur juga begitu. Air disiramkan ke tanah, diresap, habis. Tapi ketika dijadikan satu, pasir, semen, kapur, air jadi satu, batu batanya ditumpuk-tumpuk, dijadikan satu, jadi bangunan yang kuat. Begitulah orang Islam. Ketika dia tadi itu menjadi sendiri-sendiri, nggak kuat. Satu sama lain satu, maka membuat kaya berbaur. Yang melarat mendukung yang kaya. Ada yang alim berbaur kepada yang alim. Antara yang kaya juga dia itu kan jadi kuat Islam. Karena itu orang Islam itu tidak membenci. Itu adalah didasari iman orang yang beriman, yaitu benci karena sebab kekufuran. Benci karena sebab kekufuran itu iman. Karena itu Allah mensifatkan orang-orang yang loyal terhadap Nabi, yang bersama kepada Nabi dalam Al-Quran. Allah Muhammadur Rasulullah al-kuffari ruhama'u bainahum. Mereka adalah orang yang keras terhadap orang yang kafir, karena dia yang telah menebarkan fitnah di atas bumi ini, menebarkan kerusakan di atas bumi. Bukan hanya menfitnah makhluk, tapi menfitnah Tuhan. Tuhan punya fitnah, Tuhannya nggak mau. Masa Tuhan gendut? Nggak masuk akal. Karena itu mereka itu adalah orang yang harus kita sikapi. Tidak boleh kita tolerir dalam kekufurannya. Cuma kita di dalam memberantas adalah dengan ilmiah. Ruhama bainahum, saling rahmat di antara orang Islam, enggak cakar-cakaran, enggak saling membenci. Ruhama'u bainahum. Begitulah orang Islam satu sama lain, enggak saling mencaci. Karena itu dikatakan di sini sibabul muslim fusuk. Mencaci orang Islam itu adalah pelanggaran agama. Pelanggaran agama, fusuk. Hati-hati, jangan sampai mencaci orang Islam. Kalaupun ada orang Islam tadi itu melanggar agama, berbuat maksiat, kamu wajib untuk ingkar. Nasihati dia. Boleh kamu marah, bahkan kamu potong tangannya kalau dia tadi itu dalam pemerintahan Islam tentunya mencuri.
kamu cambuk kalau dia tadi itu berzina, kamu rajam kalau dia itu zina muhsan, dan kamu bunuh kalau memang dia tadi itu adalah pembunuh. Itu semuanya tidak boleh didasari dengan kebencian, tapi itu demi untuk menegakkan hukum agama, demi untuk keadilan. Enggak boleh dengan kebencian. La tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslim akhul muslim la yadlimu wa la yakhdulu wa la yafsugu. Jangan kamu saling menghasut, kata Nabi. Jangan kamu saling membenci. Orang Islam terhadap orang Islam itu satu saudara. Enggak boleh saling, enggak boleh mendolimi saudara sendiri, enggak boleh menghinakan saudara sendiri, enggak boleh memanggil fasik kepada saudara sendiri, enggak boleh. Ini orang muslim awam, ini orang muslim petani, ini orang muslim, enggak boleh. Apalagi orang muslim pilihan para aulia Allah dicaci, orang-orang soleh dicaci, malah ada yang lebih lagi, para sahabat dicaci, istri-istri Nabi dicaci, dianggap hebat kalau udah mencaci mereka semuanya. Hati-hati, orang muslim itu tidak boleh dicaci, dilindungi oleh Allah, bukan hanya darahnya untuk dibunuh, bukan hanya hartanya untuk diambil, bahkan perasaannya dilindungi, tidak boleh diganggu. Masya Allah, sekarang ini jadi fitnah. Subhanallah, kalau ada orang mencaci orang muslim, wah hebat, dikatakan mujahid, apalagi membunuh. Padahal Nabi menyatakan memerangi dan membunuh orang Islam itu adalah kufur. Kufur ini kalau memang didasari karena dia orang beriman, dia menjadi kafir beneran. Man qatala mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa orang membunuh orang Islam karena dia itu menjadi orang mukmin, maka dia tadi itu adalah masuk neraka jahanam selama-lamanya. Kebencian dianggap itu pejuang, dikasih mujahid. Kalau mati-mati syahid, Anda lihat satu sama lain. Yang perang ada di Syam, Syria, satu sama lain orang yang kalau sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, satu sama lain mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau udah tembak-tembakan Allahu Akbar, dianggap itu jihad. Membunuh orang Islam jihad, goblok kan kalau sudah demikian. Orang kafirnya dibiarkan. Di Libanon juga begitu, di Iran juga begitu, di Irak juga begitu, di mana, di Mesir juga begitu. Ngomongnya ikhwanul muslimin, tapi perang sama-sama orang Islam. Ada di Libya juga begitu, sekarang di Yaman juga begitu. Lah, Anda lihat bagaimana mereka. Ini karena sebab salah ilmu. Tahu? Salah ilmu. Akhirnya setan dia yang mengatur, kena perangkap setan. Mencaci adalah bagian agama, membenci adalah bagian agama, membunuh adalah bagian agama. Allahu Akbar untuk membunuh orang Islam, Allahu Akbar untuk meledakkan masjid, Allahu Akbar untuk meledakkan kuburan-kuburan orang yang soleh, Allahu Akbar untuk mensyirik-syirikkan orang, mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang. Kalau sudah
menyatakan orang Islam masuk neraka, hebatnya setengah mati, itu adalah berjihad. Bodoh enggak ini? Enggak begitu orang Islam. Enggak begitu orang Islam. Orang Islam itu adalah orang yang menjaga lisannya, enggak sampai mencaci satupun orang Muslim. Nah, karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggarisbawahi orang beriman. Siapa sih orang yang beriman itu? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang menjadi kuat sempurna imannya terhadap Allah dan hari kiamat, falyagul khairan aw liyasmut. Falyagul khairan aw liyasmut. Maka dia mengucapkan yang baik, baca Quran, berzikir, beristighfar, bersolawat, doa. Auliyasmut, kalau nggak bisa berguna, diem mulutnya, bukan ngomel setiap saatnya, diem mulutnya. Itulah orang Islam. Itulah orang Islam. Yang dikritik orang-orang soleh. Imam Busiri kafir, Imam Ghazali kafir, Syekh Abdul Jilani kafir, kafir. Akhirnya temen yang jadi kafir. Islam ini akhirnya menjadi kerdil gara-gara orang yang demikian. Itulah yang terjadi ada di zaman sekarang ini. Tidak sama sekali itu ajaran Islam. 1% pun bukan ajaran Islam, saudara. Orang Islam banyak keliru dalam hal yang demikian. Mereka menjadi terdoktrin untuk kebencian, untuk saling membunuh satu sama lain. Na'udzubillah min dzalik. Padahal Nabi menyatakan sibabul muslim fusuk, mencaci orang Islam itu adalah pelanggaran agama yang berat. Wa qitaluhu kufrun, memerangi orang Islam, membunuh orang Islam itu adalah kafir hukumnya. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana sih kehidupan yang nikmat itu. Kehidupan yang nikmat ini kalau kita ini damai. Kalau kita ini saling menghormati satu sama lain. Udahlah. Banyak umat Islam yang sekarang ini nggak mengerti ajaran agama, lambok bersatu itu. Untuk supaya mereka itu menjadi orang yang mengerti agama, yang nggak sholat untuk mereka menjadi orang yang sholat, yang nggak wudhu bisa mengerti wudhu. Lah kok gebrak-gebrakan begini? Kok satu sama lain saling menghajar begitu? Nggak benar. Mimbar dijadikan satu alat untuk menyerang satu sama lain. Aduh, payah. Itu sudah menyebar ada di mana-mana. Mereka punya jaringan khusus. Orang-orang yang suka mencaci, orang-orang yang menebar kebencian di mana-mana. Yang mati dikorek-korek. Gimana caranya benci kepada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, istri-istrinya Nabi, dikorek-korek. Gimana bisa membenci dengan imam itu, imam ini, orang soleh itu, orang soleh ini, wali itu, wali ini. Waduh. Ini ajaran apa model demikian? Seharusnya tidak demikian kan? Karena itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau ketika ditanya tentang Khawarij yang asalnya pendukung beliau kemudian menjadi orang yang mengkafirkan beliau, bahkan mengkafirkan Sayyidina Ali. Khawarij. Ditanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang orang yang membenci kepada beliau, apakah mereka kafir? Kata Sayyidina Ali, bukan. Mereka adalah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah mereka orang yang munafik? Bukan. Mereka orang yang rajin sholat. Kalau begitu mereka siapa? Hum ikhwanuna baghaw alaina. Mereka saudara-saudara kita
yang menentang kita. Tuh lihat, beliau menegakkan hukum, tapi tetap mereka tidak dinyatakan musuh, tapi saudara. Mereka saudara kita yang menentang kita. Nggak ada kebencian pada hati beliau, nggak ada kebencian. Satu saat ada orang yang begitu menebar kebencian, caci sana, caci sini. Padahal Sayyidina Ali juga dicaci sama mereka. Mereka ingin membalas cacian. Bagaimana Sayyidina Ali menyatakan, "Law wada'tum mahalla sabbikum Allah mahgin dima'al muslimin lakana aula." Kalau seandainya cacian kamu tadi itu kamu ganti dengan doa, "Ya Allah, jagalah ya Allah kaum muslimin supaya tidak saling menumpahkan darah, tidak saling menyerang," maka itu lebih utama. Inilah nilai nggak benar. Itu bukan sifatnya orang yang baik, tidak mengontrol. Nih, tak kasih bagaimana akhlaknya Ahlul Bait. Akhlaknya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting untuk kita tiru. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini anaknya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ini putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah. Siti Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau itu orangnya lama kalau iktikaf ada di masjid, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, lama. Kemudian ada satu orang masuk masjid, nggak lama keluar. Kemudian orang ini nggak lama datang mencari sesuatu. Dia merasa duitnya hilang di masjid. Dilihat dari tadi nggak berubah, ya Sayyidina Ali Zainal Abidin ini ada di masjid. Langsung orang tadi itu menuduh, mana duit anak? Duit yang mana? Nggak usah pura-pura ente. Walaupun lama sholatnya, tapi kalau nyuri duit nggak benar ente. Mana duitnya? Emangnya kamu kehilangan duit? Tanya lagi, iya. Berapa? Sekian ribu dirham. Oh begitu. Oh iya. Sebentar ya. Masih ada sholatnya, sholatku masih belum selesai. Cepat, bayar dulu. Sholat terus. Dibawa ke rumahnya. Sampai ada di rumahnya, nih duit kamu. Minta maaf ya kalau saya salah, minta maaf. Jangan suka mencuri ya, jangan suka mencuri. Oh iya, terima kasih nasihatnya. Udah, pulang orang itu. Sampai ada di rumah, duit mau dimasukkan ke kotak atau lemarinya, dilihat ada di situ. Dia kelupaan. Dia ngerasa bawa duit, padahal duitnya nggak Loh, berarti orang itu nggak nyuri, aku yang nuduh. Datang, minta maaf. Minta maaf. Kenapa kamu minta maaf? Ternyata duitnya nggak kebawa, ada di rumah, saya nggak kehilangan. Ya Allah, astagfirullah, saya sudah caci habis Anda, wahai Sayyidina Ali. Nggak tahu kalau itu Sayyidina Ali. Wahai orang, saya keliru mencacana. Enggak apa-apa. Ini duitnya Anda saya kembalikan. Oh enggak. Kalau saya sudah mengeluarkan duit, ngasih duit, nggak mungkin bisa kembali lagi sama saya. Itu miliknya kamu. Kamu sudah saya maafkan sebelum minta maaf. Enggak apa-apa. Begitu akhlaknya. Begitu sama
Orang yang mencaci aja akhlaknya bagus. Itu akhlaknya ahlul bait, bukan marah-marah, bukan pukul sana pukul sini, caci sana caci sini. Satu saat beliau dari masjid, keluar dari masjid, langsung dia tadi itu diantarkan oleh murid-muridnya, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Murid-muridnya, ini satu orang, bencinya setengah mati. Caci habis kau itu, ya jangan pura-pura, itu ini. Murid-muridnya mau bergerak, jangan ada yang bergerak. Mau menyerbu, jangan ada yang menyakiti dia. Didengarkan sama dia, didengarkan sampai habis. Lama dah caciannya, kuat didengarkan. Setelah habis, Masya Allah, terima kasih ya kamu nasihati aku, kata dia. Yang nasihat, masyutiraan ke aktar, sebenarnya itu yang kamu ketahui tentang kekuranganku, tapi kesalahanku yang nggak kamu ketahui lebih banyak. Saya lebih jelek daripada yang kamu ucapkan. Serbannya dikasih, ini kenang-kenangan dari saya. Kemudian kamu minta apa? Ada yang perlu saya bantu? Diam ini orang. Diambilkan duit 12.000 dirham. Ini sedekah dari saya. Saya minta maaf ya kalau saya salahkan dengan kamu. Malu itu orang. Cium tangannya sambil menyatakan, saya yakin benar kamu pantas menjadi cucunya Rasulullah SAW. Asyhadu annaka min auladi Rasulillah SAW. Begitu akhlak. Bukan orang yang pandai mencaci habis-habisan, sampai istri Nabi dicaci habis. Ini nggak benar, akhlaknya demikian nggak benar. Orang muslim yang menjadi petaninya aja, yang tukang becak aja, orang yang biasa, orang awam, orang goblok yang nggak ngerti apa-apa misalnya, itu dicaci habis, itu nggak benar, dosa. Memerangi kafir, membunuh bisa menjadi kekufuran, sebab kekufuran menjadi sebab kekufuran, atau sama dengan sifatnya orang kafir yang mana mereka benci kepada orang Islam dan sampai membunuh orang Islam, atau membunuh karena dia menjadi orang Islam, itu menjadi kafir. Apalagi sekelas mereka, istri-istri Nabi, hati-hati. Begitu juga para aulia Allah, orang-orang soleh dicaci, terus kemana kita? Ini program Yahudi, saudara. Program Yahudi, kecuci otak. Program daripada orang Yahudi, supaya orang Islam ini benci kepada orang-orang yang baik, benci kepada istri-istrinya Nabi, benci kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Nggak benar, nggak benar. Begitu dia menyatakan kami pengikut Al-Quran dan Sunnah. Waduh, pengikut Al-Quran yang Sunnah tapi ngomongnya syirik-syirik terus. Wali Songo datang ke Indonesia, yang Hindu, yang musyrik diislamkan sehingga Jawa menjadi mayoritas umat Islam. Mereka datang ke Indonesia nyirik-nyirik nawang Islam. Sa-Indonesia syirik semuanya gara-gara maulid. Sa-Indonesia, seluruh Indonesia syirik semuanya gara-gara haul, gara-gara ziarah kubur. Ini ajaran apa? Mensyirikkan orang adalah berjihad. Karena itu udahlah, jadi orang Islam yang bersaudara. Jadi orang Islam bersaudara, tuh lihat bagaimana kehidupan mereka pendahulu kita. Zamannya Nabi SAW, antara yang fakir dengan yang fakir, antara yang miskin dengan yang miskin, luar biasa. Satu orang dikasih, orang ini bukan orang yang punya, orang biasa. Dia tadi itu
mendapatkan apa, dia tadi itu membuat masakan begitu, dikasihkan kepada saudaranya yang dia tadi itu lagi memerlukan bantuan, kasihkan hadiah. Senang, alhamdulillah saya dapat hadiah ini, kebetulan keluarga lagi memerlukan, mau dimakan. Ingat, ya Allah, pasti saudaraku yang si fulan itu lebih memerlukan daripada aku, pasti lebih membutuhkan daripada aku. Dilempit lagi, dibungkus lagi, dikasihkan saudaranya, diterima. Alhamdulillah, kok pas ya sampai ngirimi sama saya, terima kasih. Mau dimakan, ingat lagi, pasti saudaranya saya itu yang si fulan itu lebih memerlukan dari aku. Terus demikian sampai makanan itu kembali kepada pemberi pertama. Loh, tawaf ini panganan, hah? Tawaf ini makanan kembali kepada yang pertama. Kenapa? Satu sama lain saling memerlukan dan satu sama lain saling memperhatikan. Lihat bagaimana mereka, Masya Allah. Umat kalau sudah begitu, umat Islam nikmat. Jangan saling membenci umat Islam. Kemudian diceritakan setelah usai peperangan Uhud, ada yang jadi korban umat Islam. Di situ tim medis sebenarnya, para sahabat mencari orang-orang yang lagi luka, yang belum mati, untuk dibantu. Ada yang kelihatan merintih karena kehausan, padang pasir. Wah, di mana suara itu? Datang mereka bawa air, mau dikasih minum. Ini sudah mau dalam keadaan sekarat, sudah luka berat, mau dikasih minum. Ada dari tidak jauh dari dia menyatakan air. Ini yang sakit parah ngomong, kasih itu dulu, dia pasti lebih memerlukan daripada saya. Dalam keadaan sekarat nih. Akhirnya dibawa ke yang kedua tadi itu, mau dikasih air. Ada yang ketiga hanya dekat lebih lemes suaranya, kasih dia dulu, dia lebih perlu daripada saya. Datang yang ketiga udah mati, kembali yang kedua mati, kembali yang pertama mati. Tuh lihat, masih mementingkan saudaranya. Sekarang apa mana untuk berkat, masuk kamar dikunci entek, kemarin glegeken nih rogabe, sapi. Nah, itulah orang Islam satu sama lain, mereka bersaudara, nggak boleh saling mencaci. Ini gara-gara saling mencaci, dua golongan yang saling mencaci, perang antara umat Islam. Kenapa? Doktrinnya yang muslim itu gini, selain aku kafir. Anda lihat di mana-mana perang di Libanon satu sama lain itu sama-sama orang Islamnya. Kenapa? Karena pihak pertama dia menyatakan Islam adalah begini, yang tidak sama seperti kita kafir. Pihak kedua juga begitu. Pihak kedua begitu. Yang satu mengaku pecinta Ahlul Bait. Yang kedua mengaku mengikuti Al-Quran dan hadis. Ahlul Bait akhlaknya sebegitu itu, wala Al-Quran dan hadis juga mengajar begitu. Perang karena PDW. Dan di Indonesia sudah mulai menyebar. Karingnya kayak senjata tok perang mereka. Percaya sampean? Kari mereka, tinggal mereka itu punya senjata perang. Anda lihat saja, punya senjata sedikit jadi teroris, tembak-tembaki sudah umat Islam. Punya senjata dari sedikit. Karena itu pemerintah ini jangan sok nggak tahu. Kamu kalau meresmikan dua golongan ini, berarti kamu akan membuat kekacauan di Indonesia. Di Pasuruan ini sudah ada Belandongan sana. Di Belandongan sana sudah membuat
Nah itu udahlah. Nanti terjadi kekacauan ada di mana-mana. Kekacauan ada di mana-mana karena ada dua kelompok ini. Kenapa? Mereka itu terdoktrin iman adalah ini. Selain seperti aku adalah kafir. Karena itu mereka tidak pernah menyesal kalau saling membunuh. Tidak menyesal. Nggak menyesal mereka kalau saling membunuh. Nggak menyesal. Kenapa? Karena menyatakan yang saya bunuh bukan orang Islam, orang kafir, orang musyrik. Nah, karena itu nggak benar. Pemerintah nih sok nggak ngerti gitu loh. Sok nggak budu-buduan. Asal tanda tangan aja yang resmekno. Sebenarnya nggak boleh ajaran demikian. Udah tahu kok. Udah tahu sebab kekacauannya dari mana, udah tahu. Hah? Udah tahu. Karena itu nggak benar. Nggak benar. Alhamdulillah kita tidak dididik demikian. Alhamdulillah sampai dididik cinta sama orang soleh. Alhamdulillah sampai dididik cinta sama turunan Rasulullah, para habaib. Alhamdulillah sampai dididik cinta dengan ulama. Alhamdulillah sampai dididik cinta kepada sahabat. Alhamdulillah sampai dididik cinta kepada istri-istrinya Nabi. Alhamdulillah sampai dididik cinta kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, nikmat ajarannya, nikmat. Kumpul-kumpul, ayo salawat kepada Nabi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Nikmat. Ayo kumpul. Diceritakan orang yang soleh, diadakan haul sana, orang yang sini. Kumpulnya nggak nganggur, baca Yasin, baca la ilaha illallah, baca subhanallah bihamdi, baca istighfar, doa, nasihat, nikmat, subhanallah, nikmat. Apa salahnya? Kemudian mana yang lebih nikmat? Ayo kumpul, ceritakan orang soleh. Sunan Ampel itu begini, Habib itu begini, Syekh Fulan itu begini, Ustadz Fulan itu begini, Kiai Fulan itu begini. Lu kan nikmat, akhlaknya diceritakan, ibadahnya diceritakan. Dirobah, kafir, syirik, masuk neraka, musuh kita bersama, darahnya halal. Yang satu lagi mal'un, laknat itu sahabat ini, laknat itu istri Nabi. Ini apa nikmatnya kalau orang sudah demikian, kemana-mana bawa emosi. Kan asan begitu, doa, dikit-dikit doa kita baca, ya Allah ya Tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Kita bertobat kepada Allah, ya Arhamar Rahimin farij alil muslimin. Kita doakan orang Islam tadi itu supaya mereka tadi itu urusannya nikmat. Ini ajaran yang luar biasa. Apa salahnya? Nah, karena itu kita jangan mau tertipu sama syaitan. Udahlah, yang mengajarkan kebencian antara umat Islam itu iblis. Yang mengajarkan kebencian antara umat Islam itu adalah setan. Bahkan meledakkan Pak masjid, orang pas sholat Jum'ah, wah takbir jihad katanya. Yang baca maulid, salawat kepada Nabi masuk neraka, yang meledakkan masjid masuk surga. Ini ajaran apa? Ayo, ajaran apa model demikian ini? Subhanallah. Ya, karena itu udahlah, jangan kita ikut-ikutan dengan yang model demikian. Dengarkan hadisnya Rasulullah ini. Sibabul muslim fusuk, mencaci orang Islam itu adalah satu perbuatan pelanggaran agama yang berat. Wa qitaluhu kufrun, membunuh orang Islam itu ada satu bentuk kekufuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap dalam tariqah, dalam ajaran salafus saleh. Mudah-mudahan umat Islam hatinya dijernihkan oleh Allah, dibuka hatinya oleh Allah, diberi hidayat oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah,
dan mudah-mudahan Allah mencabut rasa kebencian terhadap umat Islam, rasa hasud di antara umat Islam, dijadikan umat yang saling bersatu, umat yang saling peduli, umat yang saling menyayangi, dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya tergolong orang-orang yang selamat. Amin Allahumma amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.